Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar berita ini? Jika berita ini benar, saya harus ke rumahnya Bu Soekarno dan mengajaknya ke rumahnya Bung Hatta dan Bung Karno. Iya, saya harus ke rumahnya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Saril. Silakan masuk, Bung. Silakan duduk. Ada apa, Bung Saril? Tiba-tiba datang ke sini. Jadi begini Bu, barusan saya mendengar berita di radio bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh tentara sekutu. Mau tidak mau, Jepang harus menyerah. Apakah berita itu benar, Bung? Saya rasa itu benar Bu. Maka dari itu, kita harus ke rumahnya Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah itu bisa? Saya rasa Bung Karno dan Bung Hatta akan sulit untuk kita bujuk. Lantas kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita ke rumah Bung Hatta dulu saja? Kalau memang untuk berita yang benar, tunggu apa lagi, Bu? Kita ke rumah Bung Hatta sekarang. Mari Bu. Ada angin apa? Sekiranya tuan-tuan datang kemari. Sepertinya ada sesuatu hal yang penting. Jadi begini Bu, barusan tadi pagi saya mendengarkan berita di radio bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh tentara sekutu. Mau tidak mau, Jepang harus menyerah. Intinya, apakah Bung Hatta mau mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia? Sungguh tidak segampang itu. Kita harus bicarakan dulu dengan Bung Karno, karena beliau adalah ketua PPKI. Itu betul kata Bung. Tapi saat ini adalah saat yang tepat, Bung. Karena sekarang kita mengalami kekosongan kekuasaan. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Tapi sepertinya Bung Karno akan menolak permintaan tuan-tuan, karena Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Tapi kita harus optimis Bu, dan kita harus mencoba. Betul itu, Bung. Baiklah, kalau itu permintaan tuan-tuan, mari kita ke tempat Bung Karno. Mari Bu. Mari, Bu. Assalamualaikum. Permisi, Bung. Waalaikumsalam. Bung Karno-nya ada, Bu? Ada, silakan masuk tuan-tuan. Ya, terima kasih. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dahulu. Ya, baik, Bu. Kang Mas, Ya Bu, baiklah, aku akan menunggu. Ada apa kiranya tuan-tuan datang kemari? Jadi begini Bu, kedatangan saya kemari hanya ingin memberitahu bahwa tadi pagi saya mendengarkan berita di radio bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh tentara sekutu. Mau tidak mau, Jepang harus patuh kepada tentara sekutu. Singkatnya Bu, apakah Bung Karno sanggup mendeklarasikan Republik Indonesia? Gimana menurut Pak? Apakah yang membuat tuan-tuan semua mendesak saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bukankah Jepang telah menjanjikan kemerdekaan untuk kita semua? Tidak, Bung. Dalam hal ini, kita tidak setuju apabila berhubungan dengan pihak Jepang. Saya tidak menyetujui hal ini. Pintu saya terbuka lebar untuk tuan-tuan. Baiklah, Bung.
Ayolah Bu, kita sudah tidak bisa menunggu lama lagi. Kenapa tuan-tuan tidak potong leher saya saja? Kalau tidak diproklamasikan sekarang, Bung, akan terjadi pertumpahan darah yang membuat ini. Bagaimana ini, Bung? Saya harus berpikir matang untuk menentukannya. Karena ini bukan perihal yang main-main, Bu. Bagaimanakah Bu Karni? Apakah Bu Karno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jadi begini, Bung. Saya rasa tidak ada titik terang. Karena Bung Karno dan Bung Hatta berisi buku untuk mendapatkan kemerdekaan dari pihak Jepang. Itu tidak mungkin terjadi Bu. Kita harus berbicara diri kita sendiri. Betul itu, Bu. Bagaimana kalau kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang? Saya setuju dengan Bu Karno. Semoga rencana kita kali ini berhasil. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ada perlu apa lagi kalian datang kemari? Kami ingin mengajak Bung Karno pergi ke Rengas Dengklok. Apakah itu sangat penting? Ya, itu sangat penting Bu. Itu demi keselamatan Bung Karno. Baiklah, saya akan membicarakannya dengan Ibu. Baik Bu. Ada apa, Kang Mas? Aku harus pergi, Bu. Ini demi kebaikan Kang Mas dan Indonesia. Tapi Tenang saja, Bu. Kang Mas akan baik-baik saja. sebagai istri aku harus ikut, Kang Mas. Baiklah. Permisi, Tuan. Silakan duduk. Terima kasih Tuan. Tuan Laksamana Maeda, apakah benar Jepang telah menyerah kepada sekutu? Ya, benar. Berita itu memang benar. Saya dengar sendiri dari radio BBC. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Tuan. Permisi Tuan. Ya, Bu. Berita tentang Jepang telah menyerah kepada sekutu itu memang benar adanya. Saya telah mendengar langsung dari Tuan Maeda. Silakan duduk Bu. Terima kasih, Bu. Di sini. Bagaimana ini, Bu? Mereka ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Kita tidak bisa bertindak tanpa berpikir panjang. Karena Jepang masih mempunyai tentara yang sangat kuat dan siap tempur. Bagaimana kalau terjadi pertumpahan darah lagi? Tidak bisa begitu, Bung. Bukankah Nippon telah menyerah dengan pihak sekutu? Jika Papa mau, biar kami yang melakukannya. Tusukan saja dari depan saya dan bunuh saya saja. Jangan sampai ada perselisihan di antara kita. Kita harus mengedepankan persatuan. Agar permasalahan ini cepat selesai, mari kita berpikir dengan kepala dingin. Baik, Bung. Sepertinya pendapat mereka benar juga, Bu. Jika
Jepang sudah kalah dengan sekutu. Kita tunggu apa lagi? Baiklah, kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana kalau besok pada tanggal 17 Agustus 1945? Setuju? Setuju. Alangkah baiknya teks proklamasi dibuat di kediaman Tuan Maida. Apakah Anda yakin di sana aman dan baik-baik saja? Ya, saya yakin di sana lebih aman. Baiklah, jika itu kesepakatannya, mari kita bergegas ke tempat Laksamana Maida. Mari, Bu. Mari. Ayo, silakan duduk tuan-tuan. Ada apa gerangan tuan-tuan datang ke kediaman kami? Gini Tuan, maksud kedatangan kami ingin merumuskan teks proklamasi. Bersediakah Tuan menyediakan tempat supaya teks proklamasi cepat selesai? Baiklah tuan-tuan, di belakang ada ruangan yang bisa digunakan. Silakan. Terima kasih Tuan. Tunggu, biarkan Bung Hatta dan Bung Subarjo saja yang ikut dengan saya. Selebihnya tunggu di sini. Doakan saya. Baiklah, Kang Mas. Baiklah, kita mulai. Bagaimana jika pembukaan kita awali dengan kata proklamasi? Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika pembukaan teks proklamasi seperti itu akan sesuai dengan kesinambungan. Dengan isi seperti ini, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Alangkah baiknya jika ditambahkan dengan diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945. Baiklah, saya rasa teks proklamasi ini sudah sempurna. Marilah kita beritahu pada yang lain. Baiklah tuan-tuan, naskah proklamasi sudah selesai dirumuskan. Untuk selanjutnya, naskah proklamasi ini akan ditandatangani oleh semua yang ada di sini. Tidak, Bung. Menurut saya, teks proklamasi lebih baik ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana, teman-teman? Setuju. Dan besok, jam 10 pagi, teks proklamasi akan kita bacakan di lapangan Ikada. Saya tidak setuju. Karena lapangan Ikada terlalu bahaya untuk kita. Betul sekali. Sebaiknya naskah proklamasi kita kumandangkan di depan rumah saya saja. Bagaimana? Setuju. Bagaimana Bung Saidi? Apakah saudara siap mengetik teks proklamasi? Baik, Bung. Alhamdulillah, Bu. Negara kita sekarang sudah merdeka. Alhamdulillah, Kang Mas. Negara kita sudah merdeka. Itu semua berkat usaha kita sendiri. Apa
perlu saat memproklamasikan kemerdekaan esok hari perlu adanya persiapan pengibaran bendera, Kang Mas? Iya Bu, itu harus dan wajib. Ibu sudah mempersiapkan 2 helai kain. Warnanya hanya merah dan putih. Baiklah Bu, warna itu warna yang sangat sederhana dan mempunyai arti. Seperti warna merah yang melambangkan keberanian Indonesia, serta warna putih yang melambangkan kesucian hati kita. Permisi Bu, Iya Bu, nggak ada apa Bu? semua persiapan sudah selesai Bu. Tapi bukankah Bung Hatta belum datang Bu? Ya Bu, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 10. Itu artinya teks proklamasi siap diproklamasikan. Tapi saya harus menunggu Bung Hatta terlebih dahulu Bu. Baiklah Bu. Permisi Bu, Ya, Bung Hatta dan lainnya sudah siap di depan rumah. baiklah, saya akan segera ke sana. Baik Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.